Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yumi. Dewi ya jelaai dari ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh binispuh Ahlul Quran, dan juga para jamaah khususnya di Darul Ulum Al-Muhajirin Arab Saudi dan seluruh pendengar, pemirsa dimanapun berada, yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama bersyukur jamaah sekalian di kesempatan yang barokah ini kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat iman dan Islam, dan kita sama-sama diberikan kemampuan untuk mempelajari Al-Quran, mengkaji isi Al-Quran, dan mudah-mudahan bisa senantiasa mengamalkan dalam kehidupan agar kita mendapatkan keridhaan bahagia dunia sampai akhir zaman, dan dikabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan kesulitan kita, dilapangkan rezeki kita, disembuhkan segala sakit kita dan segala sakit anggota keluarga kita, dan barokah dunia akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo silakan. Ayat berapa? Silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yai, sehat? Ini Bunda Tuhan dari Serang Banten. Alhamdulillah sehat Bunda. Nggih. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Sadaqallahul azim. Jazakallahu khairan Pak Ustaz Yai. Terima kasih. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Bunda Suhan ya. Baik hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Surah An-Nisa ayat 104 ini ya sebetulnya sebagai memberi motivasi, support agar pejuang-pejuang kaum mukminin ya termasuk panjenengan semua tidak usah wala tahinu fi ibtigha'il qaum ya, tidak usah merasa lemah, tidak boleh merasa hina ya di dalam fi ibtigha'il qaum, di dalam mencari
atau melawan sebuah kaum, ya. Kaum siapa? Kaum kafir, kaum yang melawan kita. Jadi musuh-musuh kita, orang-orang kafir yang memusuhi kita, ya. Mungkin menurut kita mereka itu gagah perkasa, ya. Mereka itu lengkap dengan segala sarana prasarananya, ya. Tapi kita tidak perlu merasa lemah, tidak perlu merasa minder, nervous, ya. Dalam berjuang juga begitu. Panjenengan yang ahlul Quran, yang mengkaji Al-Quran, ya, tidak perlu merasa nervous atau merasa bimbang, karena yakin yang kita kaji ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam konteks kita sehari-hari, jamaah sekalian. Nah, kenapa kita tidak boleh merasa lemah terhadap musuh-musuh kita? Karena sebetulnya intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Karena kalau kalian orang-orang beriman, ya, merasa tersakiti atau ada luka, ya, merasa terluka, itu mereka pun sama, ya. Ketika terjadi peperangan, ya, kita terluka dengan sayatan tombak atau pedang atau apapun misalnya, ya, terkena senjata, memang kita sakit. Tapi mereka pun sakit. Dalam perjuangan juga demikian, jamaah sekalian. Ya, kita susah payah menegakkan kebenaran, kita susah payah istiqomah dalam pengajian, ya. Nah, orang-orang yang membuat kemungkaran juga demikian sebetulnya. Mereka itu sibuk dengan bagaimana membuat masyarakat umat Islam ini tidak bergairah di dalam mempelajari Islam. Itu mereka juga sangat getol sekali agar kita ragu terhadap Islam kita. Nah, dalam konteks kekinian seperti itu, jamaah sekalian, maka kita tidak perlu merasa terhinakan, merasa nervous, ya. Kita percaya, karena apa? Yang kita kaji ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kelebihannya kita, ya, sama-sama terluka, sama-sama tersakiti, ya. Kalau kita masih ada harapan kepada Allah, sedangkan mereka tidak punya. Jadi hebatnya kita, kelebihan kita kaum mukminin, para jamaah Darul Ulum Muhajirin, ya. Jadi sama-sama kita berperang menegakkan kebenaran, ya. Mereka sama-sama sakit, sama-sama sama-sama berat, ya. Sama-sama berat. Akan tetapi kita masih punya harapan kepada Allah. Kita punya sandaran Allah, sedangkan mereka tidak punya. Dan itulah yang kita gunakan, jamaah sekalian. Jadi jangan kita merasa wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu harus merasa tinggi. Orang-orang beriman itu harus merasa kita harus menang, kita harus mulia, ya, sehingga doa-doa kita itu Allahumma aizal Islam wal muslimin, ya kan? Allahumma nsuril Islam wal muslimin. Jadi misalnya sekarang ini Palestina misalnya, ya, lagi disakiti, dijajah dan sebagainya itu. Ya, kita juga tidak kemudian merasa bahwa kita kalah atau tidak. Maka orang Palestina itu bagaimanapun juga mereka mati-matian memperjuangkan itu, jamaah sekalian, ya. Karena apa? Mereka itu merasa watarjuna minallahi ma la yarjun. Mereka itu merasa ada harapan-harapan yang disandarkan kepada Allah, sedangkan mereka tidak ada, jamaah sekalian. Itu wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu aliman, zat yang maha mengetahui hati kita, mengetahui kegigihan kita, istiqomah kita, keikhlasan kita, ya, itu Allah maha tahu, jamaah sekalian, ya. Hakiman, dan yang maha bijaksana di dalam menghukumi segala sesuatu, yang maha adil, ya, tidak ada rekayasa dan tidak ada yang dibuat-buat, dikurangi atau ditambahkan atau dicurangi, tidak ada, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kita semuanya sebagai orang beriman, ya, tetap tegaklah berdiri di dalam kebenaran kita, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, kalimat tauhid, ya, dengan bacaan-bacaan Al-Quran, ya, agar kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, monggo silakan. 105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipun Mbak Yai, kabaripun sehat, Mbak Alhamdulillah. Putri. Oke, Mbak Putri.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما Sadaqallahul Azim. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Inna anzalna. Nah ini. Jadi ayat 105 ini di satu sisi adalah penguat bagi kita bahwa kita ini punya pedoman mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah. Di mana kitab suci Al-Qur'an ini ya dengan benar yang membenarkan, yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Hebatnya di situ jamaah sekalian rahimakumullah. Inna anzalna, sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Alkitab ilaika kepadamu Muhammad, Alkitab yang kitab suci Al-Qur'an bil haqqi dengan benar. Jadi dengan kebenaran yang ada di Al-Qur'an itu tidak satu pun yang diragukan. Tidak ada satu kata pun, tidak ada satu ayat pun yang diragukan kebenarannya. Untuk apa? Litahkuma bainan nas, ya, untuk bisa memberikan satu kepastian hukum di antara manusia, agar kita memberikan kebijaksanaan di dalam supremasi hukum di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti itu jamaah sekalian. Bima arakallah, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan Allah kepadamu wahai Muhammad. Ya, seperti itu. Wala takun lil khainina khasima. Wala takun, dan janganlah kamu menjadi lil khainina terhadap orang-orang yang berkhianat, ya. Jangan sampai kamu belani orang-orang yang berkhianat itu khasiman, ya, dan menjadi penentang, ya, penentang bagi orang yang bersalah. Jadi artinya bagi orang yang bersalah ya jangan dibelani, apalagi yang berkhianat, ya kan, itu. Jadi artinya di sini penegakan keadilan, ya. Kalau ada orang yang minta perlindungan kepada kita, ya, maka dilindungilah di dalam Islam itu jamaah sekalian. Wala takul lil khainina khasima, ya, jangan sampai kamu menjadi penolong, ya, bagi orang-orang yang berkhianat. Ya, jadi kadang-kadang di hukum manusia itu kan kadang yang benar, ya kan, malah disalahkan, yang salah dibenarkan, ya kan. Makanya lagunya Roma itu kan, yang benar di penjara, yang salah tertawa, gitu kan. Gitu kan. Jadi, itu jamaah sekalian. Wala taqulil khainina khasima. Oke. Lanjut. Wastaghfirillah ayat 106. 106. Silakan, ayat 106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Nur Asia Pak dari Serang, Banten. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirillah. Innallaha kana ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Nah, yang di sini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wastaghfirillah, wahai Muhammad, ya, mintakanlah ampun, mohonkanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bersalah, ya kan. Makanya Rasulullah itu terkenal nabi yang paling sabar, nabi yang paling tabah, paling bijaksana,
dan tidak dendam kepada umatnya meskipun umatnya menyakiti. Ya, kita tahu sejarahnya di Taif itu ya, betapa beliau dilemparin batu, dimusuhin, dikata-katain, tapi justru didoakan, dimohonkan ampun kepada Allah. Jadi maka dari itu di dalam Islam itu tidak dianjurkan atau sebaiknya jangan dendam kepada orang walaupun orang itu menyakiti kita. Ya, orang yang menzolimi kita tidak harus kemudian kita balas dengan kezoliman. Nah, orang yang baik itu adalah ketika bisa atau mampu membalas kezoliman dengan kebaikan. Orang yang baik itu adalah ketika bisa memberikan sesuatu yang mereka tidak memberikan kepada kita. Orang yang baik itu adalah orang yang bisa menyambung persaudaraan terhadap orang yang memutuskan persaudaraan kepada kita. Itu yang hebat jamaah sekalian. Maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfirillah, mohonkanlah ampun kepada Allah orang-orang yang salah itu. Ya, itu jamaah sekalian. Innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi raihlah ampunan Allah, raihlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah wasilah ya, perantara untuk mendapatkan kebaikan, keridhaan, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Itulah yang luar biasa. Maka beda dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh ya disakiti umatnya lalu berdoa supaya dapat musibah dan sebagainya. Itu ya Nabi Hud ya dan sebagainya. Kalau Rasulullah tidak. Maka di sini kita masih ingat ketika Maulid Nabi ini sebentar lagi ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, ya kan? Jadi Rasulullah itu sangat memperhatikan umatnya, penuh kasih sayang. Harisun 'alaikum, ya kan? Bil mu'minina raufur rahim. Sangat penyayang kepada kaum mukminin, ya kan? Masya Allah, akhlaknya luar biasa, ya. Lemah lembutnya, Masya Allah itu Rasulullah, ya, karena oleh Allah diberikan wejangan wastaghfirillah, ya, mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yuk monggo lanjut 107. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bunda Nung, Pak Kiai dari Cianjur. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Sadaqallahul alim. Terima kasih banyak Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nom ya. Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum. Kalau memang ada orang yang mengkhianati diri mereka sendiri, artinya tidak lurus di dalam agamanya, tidak gigih dalam perjuangan agamanya, ya udah wala tujadil, tidak usah dibantah, tidak usah berbantah-bantahan, tidak usah mendebat kepada orang-orang seperti itu. Ya, jadi kenapa kamu kok begini, kenapa begitu? Jadi kalau bisa ya diarahkan atau didoakan, ya nggak usah diperdebatkan. Nah, nanti kita malah rugi sendiri. Itu jamaah sekalian. Ya, maka di sini innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang suka berkhianat. Ya, orang yang suka tidak sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya. Siapapun kita, ya apapun elemen kita. Ini jamaah sekalian. Ya, jadi Allah tidak suka orang yang tidak amanah. Ya, itu jamaah sekalian. Asiman dan juga tidak suka kepada orang yang banyak dosanya. Ya, banyak dosanya atau asiman itu juga diartikan ismun. Ismun itu dosa besar. Ya, itu jamaah sekalian. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang
mengkhianati sebuah perjuangan, ya kan? Ya susah itu kalau dalam perjuangan, dalam organisasi, ada yang mengkhianati, ada yang tidak istiqomah, ada yang tidak konsisten, ya. Tapi ya udahlah, kita doakan, mohonkan ampun kepada Allah agar nanti diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, mau lanjut. Yastaghfuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai sehat. Alhamdulillah. Ustaz Ibat sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Bisa jumpa kembali. Terima kasih di udara ya. Luar biasa ya. Mohon maaf kemarin ada yang salah bacaannya. Enggak apa-apa. Merasa yang lagi tuh Pak Yai. Iya ya. Aduh, Masya Allah. Enggak apa-apa dah. Ya, kelihatan. Iya. Sudah diingatkan pada pinjamnya. Sudah kita betulkan gitu. Iya. Buru-buru apa gimana ya? Iya. Iya. Nah, mencoba makan lah. Nggih. Baik, matur nuwun. Baik. Moga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Kalau ingat Ustaz Ibat ini, ingat ketika ketemu di pelataran Masjidil Haram. Ya Allah, Masya Allah ya. Barakallah, ini saya terkenang sekali itu ya, sampai sekarang nggak pernah terlupakan. Iya, mudah-mudahan suatu saat bisa ketemu lagi Ustaz ya. Amin. Iya, Masya Allah. Amin. Ini Ustaz Ibat. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallah. Jadi orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang melakukan satu pencitraan, itu bisa memperlihatkan kepada manusia. Katakanlah kita punya kebaikan, ya. Kebaikan itu bisa kita tampakkan kepada manusia. Tapi Allah Maha tahu apa yang kita tampakkan itu apakah betul-betul ikhlas atau tidak. Begitupun sebaliknya. Ya, bisa jadi orang yang berkhianat, orang yang berdosa itu ya bisa menyembunyikan dari hadapan manusia. Ya, kita ada kelemahan, kita ada aib, kita ada kekurangan, ada perbuatan-perbuatan kemungkaran, mungkin bisa kita rahasiakan di tengah-tengah manusia. Tapi ingat, wala yastaghfuna minallah. Ya, tetapi sama sekali mereka tidak bisa merahasiakan, menutupi di hadapan Allah. Kenapa? Wahuwa hali utawi Allah iku ma'ahum, bersama mereka. Lah orang Allah itu bersama mereka, ya kan? Jadi makanya sampai ketika kita lagi gegana, gelisah, galau, merana gitu kan, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi ngapain kita sedih? Allah bersama kita, membersamai kita jamaah sekalian. Nah begitupun ketika kita ada cacat, ada aib gitu ya, mungkin bisa dirahasiakan di hadapan manusia. Barangkali panjenengan kalau tahu kesalahan saya, aib saya, cacatnya saya, mungkin panjenengan akan lari jauh dari saya. Itulah di hadapan manusia. Tapi Allah Maha tahu semuanya. Wa huwa ma'ahum, karena Allah menyertai mereka. Seperti itu. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Dalam hal ini secara tekstual adalah ketika orang-orang yang berkhianat itu membuat satu rencana, menyusun satu strategi di suatu malam, di mana strategi itu tidak diridhai Allah. Kenapa? Mereka akan berkhianat terhadap Rasulullah, orang-orang munafik itu, untuk kemudian mencelakai Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam kehidupan kita, jamaah sekalian, tidak menutup kemungkinan ada teman-teman kita, saudara-saudara kita, satu perjuangan itu ya, satu dua orang yang kadang-kadang punya siasat tertentu untuk menggulingkan kita atau membunuh karakter kita, seperti itu ya, merusak citra kita, itu ada seperti itu. Jadi maka muncullah fitnah-fitnah, ya kan,
jualan omongan sini dibawa ke sana, orang ini seperti ini dan sebagainya, sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Seperti itu jamaah sekalian, ya. Tapi kula jenengan tidak perlu khawatir, tidak perlu emosional, tidak perlu buru-buru menanggapi secara emosi, tidak usah. Kenapa? Karena wa kanallahu bima ya'maluna muhita. Semua itu ya Allah saja yang Maha mengetahui. Allah yang meliputi, Allah yang Maha memberitakan, mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk mencari pembenar dan sebagainya. Biarlah Allah nanti yang akan memberikan penilaian, melihat dan membalas terhadap amalan-amalan mereka, termasuk juga kita. Lebih baik kita disibukkan dari aib-aib kita daripada melihat aib orang lain. Ketika ada orang lain yang berbuat dosa dan sebagainya, kita doakan mudah-mudahan disadarkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, seperti itu. Monggo 109. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Umi Bayinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا Sadaqallahul azim. Ya, Masya Allah, beliau ini pimpinan Majelis Al-Muhajirin Darul Ulum ya, jamaah sekalian. Jadi saat tiba ini juga termasuk sesepuh ya, Ustaz Taufik, ini suaranya bagus-bagus. Tapi yang nggak bagus juga insya Allah pahalanya sama-sama niatnya untuk memperbaiki bacaan kita, memperbaiki pemahaman kita terhadap Al-Quran yang mulia. Itu yang luar biasa, okay? Baik. Ha antum, nah beginilah kalian, haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Ya begitulah kalian manusia itu suka berbantah-bantahan dalam hal kehidupan dunia itu, ya kan? Apalagi kalau sudah ada calonan-calonan ya, pemilihan-pemilihan mulai presiden sampai terakhir pemilihan kelurahan, RT, RW. Kadang-kadang kita ini sering berbantah-bantahan, merasa paling benar sendiri, merasa kita yang paling hebat di situ. Jadi ini maka jangan suka kita jadaltum anhum. Ya wes, kalau apalagi orang yang sekiranya diajak untuk ke jalan yang benar, ya kok membantah, ya sudah wes, urusanmu, urusanku, urusanmu. Tinggal gitu aja jamaah sekalian. Tidak perlu kita paksakan. Ya, karena hidayah itu urusannya Allah. Ya, Rasulullah sendiri tidak bisa mengislamkan Abu Thalib. Ya, Nabi Ibrahim sendiri tidak bisa mengimankan ayahandanya. Nabi Nuh tidak bisa mengimankan putranya yang tercinta, ya kan? Termasuk istrinya. Itu jamaah sekalian. Tugas kita hanya beribadah, tugas kita hanya berdakwah, mengingatkan mereka, sekaligus mendoakan mereka. Masalah nanti kemudian mereka itu akan mendapatkan hidayah terbaik, ya sudah. Tidak perlu kita susah payah untuk berdebat dengan mereka. Ya, gitu. Apalagi terkait dengan urusan kehidupan dunia. Famay yujadilullahu anhum yaumil qiyamah amma yakunu alaihim wakila. Ya, itu masih di dunia masih bisa bantah-bantahan, dan nanti di akhirat ya, di hari kiamat ya kan, mereka akan berbantah-bantahan dengan Allah. Siapa nanti yang menjadi penolong bagi mereka? Siapa bagi mereka nanti yang akan menjadi pelindung selain Allah? Jadi gitu. Jadi kalau di dunia kita masih bisa ngobrol-ngobrol di warung kopi, ya kan, berdebat dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau di akhirat nanti kita debat bagaimana? Hukum sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan suka di dunia ini saling merasa benar sendiri kemudian menyalahkan orang lain. Lebih baik kita berbenah diri untuk bekal kita dari kemudian nanti. Itu jamaah sekalian rahimakumullah ya. Mungkin satu lagi ya. 110 monggo. Sudah mau isya untuk Surabaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rokaya Payai dari Cianjur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ayat ini ya endingnya adalah sudahlah, kita ini nggak usah usil sama orang lain gitu, kasarannya seperti itu ya kan. Mau berbuat baik mau buruk, kalau bisa diingatkan, didoakan. Kalau nggak bisa ya sudah, urusanku, tapi tidak harus saling membenci. Kenapa? Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, justru yang terbaik itu adalah barang siapa yang berbuat keburukan, aw yadhlim nafsahu, atau menzolimi dirinya sendiri, ya kan, menganiaya dirinya sendiri. Mungkin waktunya sholat tidak sholat, ya kan, waktu ada kesempatan beramal solih tidak beramal solih, harusnya tilawah tidak mau tilawah, ya kan, seperti itu termasuk orang yang menzolimi dirinya sendiri. Jadi mengejar kehidupan dunia lupa bekal akhiratnya, seperti itu jamaah sekalian. Au yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah. Nah, jadi kita yang penting itu ya, kita merasa bersalah, kita merasa berdosa, kita merasa banyak kezaliman kita, maka summa yastaghfirullah. Yang penting kita segeralah minta ampun kepada Allah, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yajidillah ghafurur rahimah. Yajid, maka akan mendapatkan Allah ing Allah iku ghafurun, maha mengampuni, rahiman, dan maha menyayangi, maha penyayang. Jadi itu yang kita harapkan. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Semua manusia pasti ada khilaf dan salah. Yang terpenting adalah ketika kita bersalah, berdosa, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kezaliman kita, jamaah sekalian, segeralah minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Di samping mengampuni plus disayangi. Hebatnya Allah seperti itu. Kita minta maaf ditambah dengan kasih sayangnya. Bukan hanya dimaafkan tapi juga diberi kasih sayang. Itulah hebatnya Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita gunakan, kita manfaatkan semaksimal mungkin jamaah sekalian, agar kasih sayangnya Allah ini senantiasa meluas dalam kehidupan kita, ya. Dengan rahmat Allah itu kita senantiasa diberkahi rezeki kita, diberkahi aktivitas kita, ya, usaha kita, dan juga keluarga kita, keturunan kita, anak cucu kita dimuliakan Allah, hidup di dunia bahagia, di alam kubur, di akhirat insya Allah ahli surga, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Ya Allah, segala puji milikmu ya Allah. Engkau yang maha pengasih penyayang. Curah limpahkan rahmatmu dengan Al-Quran. Berikan kami hidayahmu dengan Al-Quran. Berkahilah kami ya Allah. Berkah umur kami, berkah pekerjaan kami, barokah rezeki kami, barokah keluarga kami, keturunan kami ya Allah, dan barokah dunia dan akhirat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami solusi setiap permasalahan yang kami hadapi ya Allah. Tentramkan hati kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, dan orang-orang yang sudah mendahului kami ya Allah, yang berjasa kepada kami ya Allah. Lipat gandakan pahala mereka ya Allah, dan jadikan kehidupan kami sekali ini ya Allah hidup yang mulia dan istiqomah ya Allah. Rajin ibadah, beramal soleh-solehah, berzakat, infak, sedekah, rizki yang barakah ya Allah. Bisa berziarah ke Makkah, Madinah, haji, umrah ya Allah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf nggih, mudah-mudahan panjang umur. Sehat semuanya nggih. Ketemu lagi pekan depan nggih. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Sayyidi. Wa iyyakum. Nggih, satu tutup nggih. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudah gabung-gabung. Barakallah. Mudah-mudahan sambung silaturahmi, memanjangkan umur kita, diberikan umur yang barokah, rezeki yang barokah, barokah fid din wa dunya wal akhirah. Mohon maaf, terima kasih. Ketemu lagi setiap kajian-kajian kami. Assalamualaikum.